Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'. Ikhwatal iman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang di antara salah satu sebab yang mungkin menjadikan kita kesulitan dalam menghafal ayat atau surat di dalam Al-Qur'an, sehingga kita tidak hafal-hafal surat tersebut dan menjadikan kita cenderung menyerah dalam menghafal ayat ataupun surat ataupun halaman yang ingin kita hafal di dalam Al-Qur'an. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah pengalaman kami ketika di pesantren tahfiz. Mungkin ini salah satu faktor sebabnya. Meski banyak sekali faktor penyebab-penyebab yang lain, di antaranya mungkin karena lingkungan yang tidak kondusif, atau karena waktu dibarengi dengan pekerjaan kantor, dibarengi dengan urusan rumah dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada musyrifnya, pembimbingnya untuk menyetorkan hafalan, atau mungkin tidak bisa berbahasa Arab, atau juga mungkin bacaan Al-Qur'annya belum lancar, bacaan Al-Qur'annya belum baik, sehingga dia mengalami kesulitan-kesulitan dalam menghafalkan Al-Qur'an. Itu sebab-sebab yang lain. Mungkin yang menjadi sebab real ketika kita sudah berada di suatu tempat khusus untuk kita menghafal Al-Qur'an, atau kita berada di dalam masjid yang nyaman, sudah nyaman dalam ingin menghafal Al-Qur'an, atau kita menyiapkan tempat terbaik di rumah kita, di mihrab, supaya kita bisa dengan tenang, dengan nyaman menghafal Al-Qur'an, tetapi dalam faktanya masih saja kita belum hafal-hafal surat yang ingin kita hafal. Mungkin salah satu faktor yang menjadikan kita tidak hafal-hafal adalah satu. Yang pertama adalah kita tidak fokus terhadap apa yang ingin kita hafal, terhadap surat atau halaman atau ayat yang ingin kita hafal. Contohnya, kita hari ini ingin menghafal surat Abasa misalnya. Ketika kita pertama kali menghafal surat Abasa ini, dan apabila kita tidak sering mendengarkan surat Abasa ini di dalam murotal ataupun tidak sering dibaca, pasti akan mengalami kesulitan dalam menghafalnya. Apalagi jika memakai metode satu ayat. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Kita memakai metode satu ayat dari ayat pertama sampai ayat 46. Kita satu ayat, setelah kita hafal satu ayat kedua, setelah hafal ayat kedua, ayat ketiga, dan seterusnya, maka ini akan mengalami kejenuhan dan kesulitan dalam menghafal. Ketika kita mengalami kejenuhan dan kesulitan dalam menghafal Al-Quran, sedangkan kita masih ingin membaca Al-Quran, kita cenderung akan berpindah ke surat yang lain atau ayat yang lain. Contohnya, kita ingin berpindah membaca surah Al-Baqarah misalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Terus kita membaca dengan nikmat membaca ayat ini. Kemudian setelah moodnya ada untuk menghafal, baru kita kembali lagi ke surat Abasa. Kemudian ada lagi titik jenuhnya, kita menghafal tidak hafal-hafal juga. Karena ketika kita menghafal dari ayat 1 sampai ayat 46 dengan metode satu ayat, itu pasti akan mengalami kejenuhan dan kebosanan yang sangat luar biasa. Maka kita harus fokus terhadap ayat atau surat yang ingin kita hafal. Apabila kita ingin menghafal surat Abasa ini, maka fokus kita sampai hafal surat Abasa ini, maka yang kita baca, yang kita dengarkan adalah surat Abasa wa tawalla. Adalah surat Abasa. Ketika misal satu hari ini kita tidak hafal surat Abasa, besok kita tetap baca surat Abasa lagi, besok kita tetap surat Abasa lagi. Boleh tidak seperti itu? Boleh, karena kita memiliki target, kita harus segera hafal surat Abasa ini agar bisa menghafal surat-surat yang lainnya. Bedakan dengan ketika tilawah, misal kita mengejar tilawah juga 30 hari harus khatam satu Al-Quran. Bedakan waktunya. Misal ketika kita membaca Al-Quran untuk bisa khatam 30
juz dalam 30 hari dalam 1 bulan, maka mungkin kita memakai waktu yang senggang di waktu senggang yang lain. Tetapi untuk menghafal ini, berikanlah waktu khusus dalam rangka menghafal Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah faktor utama yang menjadikan seseorang itu tidak hafal-hafal ayat atau surat yang ingin dia hafal. Di antara salah satu faktor atau penyebabnya dia tidak fokus terhadap apa yang ingin dia hafal. Mungkin itu, semoga ada manfaatnya. Tentu sekali banyak faktor-faktor yang lain, tapi di antaranya adalah salah satunya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.